Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan pengertian komputer dan komponen-komponennya. Saya Herianto Kawisen, NIM 15220581 dari kelas 15 2C30. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari arsitektur komputer. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan mengerti dan mengetahui dari apa itu komputer. Baik, komputer di sini secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Umumnya, komputer terdiri dari berbagai elemen utama, yaitu perangkat keras atau hardware yang terdiri RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Lalu ada juga perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian komputer menurut para ahli. Sini saya mengambil dua pendapat menurut ahli. Yang pertama bernama Robert Blismer. Robert ini menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Lalu, menurut V.C. Hamser, menurut beliau adalah pengertian komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital, agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya ini adalah perkembangan komputer. Perkembangan komputer yang terjadi selama ini bisa kita bagi menjadi 5 kelompok angkatan. Dalam tiap angkatan tersebut ditentukan dengan komponen utama komputer. Setiap kelompok angkatan ini nantinya mampu menghasilkan output komputer dengan ukuran yang lebih sederhana, kecil, terjangkau, dan juga tahan banting. Perkembangan komputer selalu diiringi dengan berbagai penemuan komponen baru yang membuat bentuk komputer semakin sederhana. Saat ini, komputer mampu memproses suara, gambar, teks, dan berbagai bentuk non-numerik yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting dari komputer adalah seluruh proses gambar, suara, teks, dan hal lainnya merupakan wujud lain dari perhitungan bentuk numerik dasar. Sedangkan yang diolah dengan menggunakan mesin komputer adalah berbagai angka saja, yakni angka 1 dan angka 0. Nantinya angka tersebut akan mampu membentuk gabungan kode biner yang mewakili listrik aktif dan non-aktif. Selanjutnya di sini ada fungsi komputer. Fungsi yang pertama adalah data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, atau dari komputer lain dengan peralatan lainnya. Lalu yang kedua, data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Dan yang selanjutnya adalah data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Dan selanjutnya data movement.
Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya, atau berbagai peralatan output lain. Dan kita masuk dalam komponen komputer. Inilah beberapa komponen komputer. Yang pertama, komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan berbagainya. Yang kemudian adalah komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Baik, yang selanjutnya adalah komponen output. Di sini komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Di sini kita masuk ke jenis-jenis komputer. Komputer portable ini adalah komputer yang mudah dibawa kemana saja, yang digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga besar daripada laptop. Selanjutnya, komputer desktop. Komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Selanjutnya, komputer palm top. Komputer palm top adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Selanjutnya, komputer tower. Komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya, komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Lalu selanjutnya, komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang punya ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Handbook atau sub-notebook. Inilah jenis notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. Selanjutnya adalah komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop ini sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Hanya itu, saya Herianto Kawisan mengucapkan terima kasih.